Halo Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi bersama saya di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah mengenal sebuah istilah yang disebut crab mentality, mentalitas kepiting? Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru mendengar, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi istilah ini muncul dari pengamatan terhadap perilaku hewan kepiting. Kalau kepiting-kepiting ditaruh di sebuah wadah, Bapak Ibu Saudara, maka biasanya mereka berusaha untuk keluar tentunya. Tetapi yang aneh, saat satu kepiting berusaha memanjat keluar, biasanya kepiting yang lain itu akan menarik temannya ini untuk kembali ke dasar wadah. Sehingga pada akhirnya tidak ada satupun kepiting yang berhasil keluar. Ya, jadi kalau satu kepiting saja mungkin dia berhasil keluar. Tapi kalau ada beberapa kepiting di dalam wadah tersebut, maka biasanya mereka akan saling tarik-menarik sampai akhirnya tidak ada satupun kepiting yang berhasil keluar. Nah, dari fenomena inilah muncul istilah crab mentality. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan crab mentality adalah orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Dia seringkali berpikir, kalau aku tidak punya, maka dia pun tidak boleh punya. Kalau aku tidak bisa, maka dia pun tidak boleh bisa. Orang-orang dengan crab mentality ini senang sekali menjatuhkan sesamanya dengan cara yang kelihatan ataupun sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh, saat ada seseorang yang tidak senang ketika temannya itu dapat kerja duluan, atau ketika seorang mahasiswa sengaja mengajak temannya itu bermalas-malasan, bolos, dan lain seterusnya, hanya karena dia tidak ingin temannya ini lulus duluan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, contoh sederhana orang-orang yang punya crab mentality. Bapak Ibu Saudara, betapa berbahayanya crab mentality ini. Dia membuat seseorang bisa mengingkari panggilan untuk saling mengasihi, saling membangun dalam komunitas, dan terlebih dia juga akan kehilangan damai sejahtera dalam hatinya. Dia akan terus bergumul dalam ketidakpercayaan diri, rasa iri hati, cemburu, dan senantiasa membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Firman Tuhan mengajak kita untuk mendorong sesama kita bukan supaya dia jatuh, tetapi mendorong dalam kasih, mendorong dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saat teman kita, keluarga kita, rekan kita sedang berusaha mencapai mimpinya, kesuksesannya, harapan-harapannya, maka kita punya tugas untuk mendukung dia, memberikan dia apresiasi, mendoakan dia. Sebaliknya, saat ada teman kita, keluarga kita, kenalan kita yang sedang mengalami kegagalan, kejatuhan, maka kita diminta juga untuk berbela rasa, mendukung dia, tetap memberikan dia semangat, seperti Roma Pasal 12 berkata kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terhindar dari crab mentality ini, mentalitas kepiting, maka mari kita lakukan dua hal. Yang pertama, fokuslah pada apa yang hendak kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu tidak senang pada kesuksesan orang lain karena sebenarnya kita sendiri tidak fokus mengerjakan bagian kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pekalah terhadap berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Seringkali kita sangat sibuk menghitung berkat orang lain lalu melupakan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Di tengah berbagai persaingan yang ada saat ini, baik dalam hal bisnis, usaha, prestasi, dan lain sebagainya, semoga kita tetap menjadi orang-orang yang tulus dan tidak terjebak pada crab mentality.
Semoga kita juga tetap memelihara rasa syukur terhadap kehidupan kita masing-masing, dan dengan itu damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Selamat hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati.